Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan aja bolo-bolo dulu dengan Rakuen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Ada lagi di dapur untuk memasak sesuatu. Hari ini tidak belanja karena apa? Edisi bersih-bersih kulkas saya menemukan beberapa bahan. Yang pertama ini buncis atau ucet. Orang kampung kami menyebutnya ucet. Saya konfirmasi kepada Mak, harganya sekitar 1.500. Ada satu biji saja tadi yang busuk, yang lain alhamdulillah baik-baik saja bisa dimanfaatkan. Terus saya juga menemukan 3 biji wortel, ini juga belinya 1.500. Tujuannya apa sebenarnya itu Bu, 2 pekan yang lalu gitu? Ya, cuma sebagai persiapan untuk. Ya, cuma untuk persiapan pada hari ketika membeli tidak benar-benar butuh, akhirnya diletakkan di kulkas. Keesokan harinya ternyata ingin membeli yang lain, akhirnya ini terlupakan. Tapi tidak masalah karena hari ini bisa dimanfaatkan. Terus ketemu juga tauge kedelai, ini Rp2.000. Sisa masak beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian tauge kacang hijau juga Rp2.000. Hari ini memang pakai barang-barang bekas. 2.000, 2.000, 1.500, 1.500, 9.000 ya, 3.000, 4.000. 7.000 ya. 3.000, 4.000, 7.000. Ini 2.000. Yang beli hari ini khusus memang cuma kelapa parut ini seharga Rp2.000. Lumayan. Rp7.000 akhirnya tidak terbuang sia-sia atau tidak mubazir karena masih bisa dimanfaatkan untuk masak hari ini langsung saja. Saya membersihkan buncis, jadi buncis cukup dibersihkan ujung-ujungnya saja karena ya udah sederhana ini, nanti tinggal memotong-motong, masih dipotongnya ya. Sak pira udah? Ya enggak deh. Sak ini. Orang udah sampai. Ini ikut ukuran yang biasa dilakukan oleh Mak, jadi saya manut saja. Seperti ini. Melanjutkan apa yang sudah pernah saya bahas dahulu tentang kulkas ya. Memang begini, rajin-rajinlah untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang masih ngendon di sana dan butuh dimanfaatkan, perlu dimanfaatkan. Kalau tidak ya akan terus terjadi kemubaziran. Duit sekitar 10.000 itu kan ya bukan sesuatu yang kecil untuk ukuran kami. Artinya ketika duit itu tidak ada ya nggak boleh dulu. Tadi kami memutuskan untuk akhirnya dibuat jadi lodeh sajalah. Ada deru pesawat di langit di luar sana, nggak tahu siapa yang sedang bepergian. Hati-hati, semoga selamat. Bismillah. Si nom ini enak. Lah sing di tengah tadi kayu niku. Kan jenisnya dhewe njene. Enggak, maksudnya kan ya suwe-suwe ya namanya juga tumbuh gitu ya. Suwe-suwe iso kejadian bahwa yang awalnya kecil iso jadi gede. Iso bentuk kayu. Enggak joko tok. Jadi dipotong dengan ukuran yang kurang lebih sama dengan buncis tadi. Ya terserah lah mau dibuat seperti apa. Yang penting dipotong-potong. Kok bumbunya kalah enak. Iya. Masih enggak umum di. Enggak umum di lodeh biasa. Ya umum sama. Biasa lah awake Iya, bulan puasa Kupatan. kupatan biasa kan yo Iya, model segala macam sayuran. Manisa. Manisa, buncis, wortel, terus kentang, pokoknya apapun yang memungkinkan untuk dilodeh ya dilodeh. Pada prinsipnya bahan apapun sebenarnya kalau mau diimprove itu ya bisa saja digunakan ini itu. Lumayan. Jadi kalau yang gabung nih ngenean terus kalau cambah kan biasanya kita nggak pernah tuh, awe nggak tahu. Awe nggak cambahnya nih. Ngene bae apa? Lali apa kan manisa apa. Tapi kan iso dibayangnya bahwa iku yo enak ae ngono lho. Enak. Enak aja. Waktunya merebus sayur mayur. Yang akan saya dahulukan adalah toge kedelai karena ini keras ya. Kepalanya lebih keras, otomatis akan saya dahulukan dalam waktu tertentu nanti ketika ini sudah setengah matang, disusulkanlah bahan yang lain. Jadi ini lebih dulu dibanding wortel dan buncis. Toge kedelai sudah setengah matang, setengah empuk. Saya susulkan wortel dan buncis. Di kompor sebelah saya siap-siap untuk menggoreng bumbu. Jadi 2 kompor
jalan barengan agar lekas selesai. Terakhir tambah kacang hijau atau tauge kacang hijau saya masukkan, direbus sekalian. Saatnya mengangkat bumbu. Saatnya meniriskan sayur-sayur yang sudah saya rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Sor. Masukkan santan ke panci yang siap dipakai untuk membuat sayur. Dicobek seperti biasa, sudah ada parutan lengkuas. Kami biasa menggunakan lengkuas diparut. Bisa dikeprek juga sih, terserah. Gabungkan bumbu-bumbu yang sudah digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bumbu yang sudah diulek ke dalam panci bergabung dengan santan. Tambahkan sedikit air untuk menggocaki cowek. Bismillah. Sor. Nyalakan kompor. Tambahkan secukupnya garam, secukupnya gula pasir, sedikit micin kalau suka. Kalau nggak suka ya nggak usah. Bebas sesuai selera. Sor. Diaduk rata. Karena kuahnya hanya sedikit, maka sebentar lagi ini sudah akan mendidih. Jadi dipantau terus, jangan sampai santan pecah. Santan sudah hampir mendidih, saya masukkan sayur. Nanti ketika santan mendidih, bisa lekas diangkat agar sayur ini tidak menjadi terlalu empuk. Ben ora kempuken. Lodeh sayur campur sudah mendekati jadi seperti ini tampilannya. Lumayan ya, daripada bahan-bahannya hanya menyumpal kulkas kemudian akhirnya membusuk. Ya sudah, dimanfaatkan saja hari ini. Tidak belanja relatif banyak, tapi bisa diselamatkan oleh sayur-sayur yang tersembunyi di kulkas, yang terlupakan di dalam kulkas. Sudah? Cukup sekian, ketemu lagi pada edisi berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang menjaga konsistensi untuk konten itu ternyata tidak mudah. Saya benar-benar merasakan hal itu. Semangat-semangatnya saya mengerjakan ini, pada titik tertentu saya juga merasa bosan, merasa jenuh, merasa capek. Apalagi saya mengerjakan semuanya sendiri, mengonsep semuanya sendiri maksudnya. Dari mulai menata lampu-lampu di sekitar saya ini, kemudian HP-nya harus posisi seperti apa, masih harus ngetes. Pertama dites dulu apakah posisinya sudah benar, kemudian kalau belum benar harus digeser ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Ya karena tidak punya kru. Kalau punya kru kan enak, tinggal saya duduk dan mak seperti ini, kemudian tanya bagaimana posisi saya, bagaimana kurang sini, jadi praktis lebih cepat. Tapi karena saya mengerjakannya semua sendiri, akhirnya butuh waktu yang lebih panjang. Sering kali terjadi waktu yang lebih lama justru dibutuhkan untuk itu, hal-hal teknis semacam itu. Karena tidak sekali dua kali saya menguji coba posisi duduk ini. Tadi saya sudah menguji sekitar 4 kali. Ini yang keempat. Yang pertama kurang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah begitu. Sampai merasa benar-benar pas untuk dimulai syuting gitu ya. Itu baru hal-hal kecil seputar ini saja, teknis bagaimana proses syuting. Belum lagi ketika harus membaca situasi. Saya kemarin kan sudah bilang ada saat mendung benar-benar gelap dan tidak memungkinkan untuk syuting kalau tidak menggunakan lampu. Jadi lampu-lampu ini pun tetap tidak cukup kalau situasinya ternyata sangat gelap, mendung sangat gelap. Pencahayaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu saya buktikan sendiri, apalagi HP yang saya gunakan yang HP yang gitu-gitu saja, gitu, bukan yang benar-benar bisa bagus di kondisi cahaya minim atau cahaya rendah. Jadi ya akan ada brutus-brutus gitu ketika disetel. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang harus saya sesali, karena memang kondisinya masih seperti ini, belum punya peralatan yang bisa digunakan untuk membuat video yang benar-benar layak atau sangat pantas disaksikan.
Ya semoga tidak terlalu mengecewakan. Tapi saya juga harus memaafkan diri saya sendiri atas kondisi ini. Namanya memang masih baru merintis. Kebetulan saya bukan tipe orang yang baru akan mulai setelah semuanya siap. Enggak. Kalau itu yang saya jadikan sebagai patokan, sebagai prinsip, saya sampai hari ini pun belum tentu akan memulai. Karena kepastian untuk saya bisa membeli peralatan yang bagus itu kan juga jelas gitu ya. Dengan gaji yang ya secukupnya untuk makan, kemudian saya harus menyisihkan sebagian bayaran, sebagian gaji untuk menabung, untuk beli, ini kan butuh waktu yang cukup lama. Makanya ya sudah, saya memulai seadanya saja. Saya mulai semuanya dengan niat bismillah. Mudah-mudahan langkah awal saya untuk segera memulai ini juga akan mendatangkan hal-hal yang positif buat saya. Terutama terpenting lagi adalah saya bisa tahu kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Jadi nggak bisa hanya dikhayalkan yopo, wis terjun langsung bismillah berangkat gitu. Kalau mau ditawar-tawar ya wis gak jelas kapan. Kecuali sejak awal saya memang sudah mampu membeli peralatan yang memang layak untuk dipakai, membuat video yang sangat bagus. Saya tahu banyak sekali kreator-kreator yang dulu awalnya juga berangkat seperti saya dari nol besar, bukan hanya nol tapi pakai kata besar gitu. Ya sudah, bismillah. Akhirnya apa? Dalam masa 4 tahun saya banyak sekali mengetahui hal-hal yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Oh ternyata kendalanya begini, dan saya harus mencari jawabannya dengan cara apa? Itu ilmu yang seperti itu yang sangat penting untuk bisa dikumpulkan untuk dialami. Karena diskusi dengan orang lain yang mungkin lebih dulu ngonten pun belum tentu mengalami hal-hal serupa. Mungkin ada yang berbeda. Nah, keberbedaan itu baru bisa dialami sendiri dan saya jadi tahu bagaimana mengatasinya. Itu yang penting. Makanya ya bismillah. Beberapa kali saya ganti HP dari yang benar-benar rendah, ya resolusinya rendah banget, sampai saya sendiri ketika melihat video-video yang awal-awal dulu, ya Allah sebegitunya ya parah kondisinya, getarnya tidak. Walaupun saya sudah berjingkat-jingkat hati-hati ketika melangkah mengambil gambar, tetap saja seperti gempa gitu. Ya sudah, saya terima itu sebagai sebuah proses yang memang harus saya jalani dan harus saya lalui. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa punya rezeki, menabung, kemudian tukar tambah. Selama ini yang saya lakukan hanya tukar tambah. Karena untuk membeli yang baru, saya harus butuh tabungan lebih banyak lagi. Makanya ya sudah, semampu saya masih tukar tambah. Begitu seterusnya sampai beberapa kali, sampai yang terakhir saya pakai ini pun hasil beli second hand. Sekali lagi saya belum mampu beli yang baru. Insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya rezeki dari Allah, entah kapan saya juga nggak tahu. Yang penting bismillah saja saya bergerak, bismillah saja saya memulai. Dan ya seperti hari ini yang mungkin kocok-kocok lihat, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 4,5 tahun yang lalu ketika saya baru memulai. Gitu ya. Jadi itu cerita sekilas tentang konten, tentang pengalaman saya konten. Ya siapa tahu ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya ya sudah, anggap aja ini memang pengalaman pribadi yang memang hanya saya sendiri yang bisa merasakan dan bisa mengambil pelajarannya.